Dari pengalaman tahun lalu, Duta Bahasa Kalimantan Tengah meraih posisi 5 besar di tingkat nasional. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Valentina Lavina Tanate, tetap optimis dalam pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2021 Kalimantan Tengah, yang akan mendapatkan posisi pertama dalam ajang yang bergengsi ini. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini mengirimkan perwakilan Duta Bahasa Kalteng untuk berlomba di tingkat nasional. Kesiapannya sendiri meliputi kepribadian, bakat, dan krida yang dimiliki oleh delegasi Duta Bahasa Perwakilan Kalteng tersebut. Persiapan ini telah dilakukan kurang lebih 3 bulan hingga keberangkatan mereka ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa Nasional pada 13 Oktober mendatang. Ditemani perwakilan Duta Bahasa Kalimantan Tengah dan Kasubag Tata Usaha, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Valentina Lavina Tanate, dalam wawancaranya menyampaikan, optimismenya dapat menjadi pemenang pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Menimbang pihaknya telah melihat kompetensi yang mereka saksikan ketika 2 insan berprestasi Kalteng ini menyampaikan krida dan menunjukkan bakat mereka. Dengan hadirnya Duta Bahasa, mereka dapat menunjukkan kepada pemuda-pemudi di bumi Tambun Bungai menjadi generasi milenial di era globalisasi yang sepatutnya tetap mencintai bahasa Indonesia serta menjadi tugas Duta Bahasa agar bahasa Indonesia semakin dekat dan diterima sebagai bahasa internasional. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini mengirimkan Duta Bahasa kita untuk berlomba di tingkat nasional, dan kesiapan yang setelah kami lakukan itu yaitu terkait dengan kebahasaan, kepribadian, dan juga terkait dengan krida. Krida itu berbicara tentang yang berkaitan dengan masyarakat tapi terkait dengan kebahasaan. Nah, nanti mereka akan menjelaskan krida mereka apa, kemudian unjuk bakat. Jadi persiapan ini sudah hampir 3 bulan lebih untuk mempersiapkan mereka untuk berangkat pada tanggal 13 mengikuti lomba tingkat nasional. Tahun lalu Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah mengutus Duta Bahasa itu masuk 5 besar. Dan tahun ini saya optimis karena beberapa hari yang lalu kami menyaksikan bagaimana mereka menyampaikan krida, bagaimana mereka menyaksikan uji bakat, yaitu bakat yang mereka miliki itu sangat luar biasa. Dan seperti tahun lalu di luar ekspektasi kami, ternyata Balai Bahasa bisa 5 besar. Tahun ini pun tetap sama, saya tetap optimis akan kemampuan anak-anak saya, baik Sandi maupun Mini. Dengan kegiatan Duta Bahasa ini, ya Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya para Duta Bahasa, mereka bisa menunjukkan kepada para pemuda-pemudi di provinsi ini bagaimana pentingnya mereka sebagai generasi milenial harus menjadi duta-duta bahasa. Jangan sampai kita di zaman yang globalisasi ini justru tidak mencintai bahasa Indonesia. Tetapi melalui mereka juga harus menunjukkan bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahwa bahasa Indonesia harus bisa menjadi bahasa internasional. Nah, saat ini sudah saatnya melalui mereka bisa mengimbaskan kepada generasi yang lain di provinsi ini untuk menjadi duta-duta bahasa, yaitu bahasa Indonesia, sebagaimana motto kami bahwa utamakan bahasa Indonesia, tapi juga kita harus melestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa kita juga harus menguasai bahasa asing. Harapan saya untuk dua anak saya, baik Sandi maupun Mine, berikan yang terbaik untuk provinsi ini, ya, bahwa kalian pemuda-pemudi Provinsi Kalimantan Tengah tidak mungkin kalian bisa bersaing kok, bisa berkompetisi dengan teman-teman dari provinsi lain. Ingat bahwa kalian membawa nama daerah dan memberikan yang terbaik untuk daerah ini tentunya. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah berharap kepada kedua Duta Bahasa Kalteng ini dapat memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bumi Tambun Bungai di tingkat nasional, serta menunjukkan bahwa pemuda-pemudi di tanah Kalimantan Tengah memiliki daya saing seperti halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.